No, masa jabatan tahun 2020-2023 serta para pengurus BGKP masa jabatan 2020-2023. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mengemban tugas pelayanan sebagai anggota pengurus DPP Pleno yang terdiri dari para pengurus DPP harian, pengurus inti, para ketua wilayah dan ketua lingkungan masa jabatan 2020 dan 2000 sampai dengan 2023 serta pengurus BGKP. Pada petang hari ini dalam misa khusus misa harian hari ini, Romo Sabas selaku Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya berkehendak untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh pengurus yang telah berkenan mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran dalam bentuk pelayanan Bapak Ibu kepada seluruh umat di Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya. Sebuah bentuk apresiasi sekaligus juga pelayanan yang terbaik bagi kita semua kepada seluruh umat di Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Maka nanti di dalam misa, Romo Sabas akan secara langsung menyampaikan ucapan terima kasih tersebut kepada Bapak Ibu sekalian, serta secara simbolis beberapa orang dari para pengurus akan menerima kenang-kenangan atau souvenir dari Romo Sabas sebagai bentuk kenang-kenangan untuk diingat bahwa panjenengan semua sudah berkenan mempersembahkan waktu dan tenaga panjenengan untuk menjadi pengurus DPP dan BGKP. Oleh karena itu, marilah kita ikuti rangkaian perayaan Ekaristi pada petang hari ini dengan penuh khidmat. Tuhan memberkati kita semuanya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pertumbuhan dan perkembangan gereja bukan dengan sebuah peristiwa yang spektakuler atau hal-hal yang sifatnya luar biasa atau mujizat-mujizat yang mengagumkan. Tetapi justru sebaliknya, gereja tumbuh berkembang semakin kuat dengan peristiwa-peristiwa harian yang sederhana. Bahkan gereja tumbuh dan berkembang menjadi dewasa karena penderitaan-penderitaan yang dialami. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh gereja universal memperingati pemberkatan gereja Basilika Lateran, yang mana ini menjadi tonggak sejarah bagi gereja. Selama ratusan tahun gereja mengalami penindasan dan penganiayaan. Maka ketika zaman Konstantinopel yang mulai menggiatkan, ketika ia memiliki kesempatan atau peluang menggiatkan pembangunan-pembangunan tempat ibadah, terutama gereja. Dan yang pertama kali dibangun adalah Basilika di Lateran ini, Basilika Yohanes di Lateran. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kemudian gereja lokal atau gereja di tempat kita di Santo Yusuf Karangpilang ini juga tumbuh dan berkembang. Sekali lagi berkat batu-batu penjuru yang sederhana, yang terus-menerus diasah oleh Tuhan sendiri, akhirnya menjadi sumber kekuatan bagi umat beriman. Maka hari ini kita bersama-sama juga mendedikasikan perayaan Ekaristi pada sore hari ini untuk mereka yang menjadi saksi-saksi hidup pertumbuhan gereja, para pengurus DPP BGKP yang telah mengabdikan diri untuk perkembangan iman dan pertumbuhan gereja. Kita satukan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dedikasi untuk DPP BGKP ini dengan dedikasi pemberkatan gereja Lateran di tahun 324 yang lalu. Maka sekarang mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita agar kita pantas dan layak untuk bersama penyelamatan yang kita rayakan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan padanya, kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tuhan, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Intensi Pranekaristi pada sore hari ini. Yang pertama, kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam karya-karya pelayanan DPP BGKP di periode yang telah berjalan. Juga kita berdoa bagi anggota keluarga DPP BGKP agar senantiasa diberi perlindungan dan berkat oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk para tokoh gereja yang telah meninggal, terutama di Paroki Santo Yusuf Karangpilang ini, agar memperoleh karunia pengampunan dosa dan hidup abadi di surga bersatu dengan para kudus. Kita juga berdoa bagi para tokoh umat agar senantiasa berkat ketokohan mereka itu, gereja dapat tumbuh, mengakar, dan kuat dalam iman dan menjadi saksi kebenaran Injil di tengah masyarakat. Dan semoga para tokoh gereja senantiasa diberi perlindungan, karunia kesehatan, dan juga kebahagiaan. Yang kedua, kita berdoa untuk kedamaian
abadi bagi jiwa Bapak Joko Pramono, Bapak Yosef Sembiring. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia usia perkawinan ke-34 Pasutri Yohanes Riyati dan Kristina Sukimi. Marilah berdoa. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertumbuh dan berkembang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci. Dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ta'ala yang
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya,
46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami mohon maaf, seharusnya formasi tempur kami 5 orang panca tugas gereja. Tetapi kami terpaksa hanya menjadi 3 orang, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, baik. Karena Romo Remi menyelesaikan studinya dan tidak bisa diganggu-gugat, maka kita memberi hak istimewa kepada Romo Remi, dan masih banyak kesibukan karena di akhir tahun ini harus selesai untuk program doktoralnya, dan lebih banyak waktu di ND karena untuk beberapa penelitian dan sebagainya untuk tugas akhir. Lalu Romo Siga ada tugas pastoral sosial di Malang. Maka yang tersisa adalah 3 pria ganteng ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa sebagaimana saya sampaikan pada pembukaan tadi, hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran. Gereja ini pertama kali atau didedikasikan, diberkati pada tahun 324, yang mana pada masa ini adalah masa kebebasan dan perdamaian bagi gereja. Maka sebenarnya perayaan pemberkatan Basilika Lateran ini juga disebut sebagai pesta kemerdekaan dan perdamaian gereja. Mengapa disebut demikian? Karena kita ingat ratusan tahun di belakangnya ini gereja perdana, lalu gereja dalam masa-masa awal pertumbuhannya, sebuah komunitas atau komunio yang terjadi di Antioquia dan perkembangannya, itu tidak luput dari penindasan dan penganiayaan. Bahkan selama ratusan tahun belum memiliki tempat ibadat yang tanda kutip resmi. Kegiatan ekaristi ataupun kegiatan peribadatan dilakukan di tempat-tempat sambil sembunyi. Maka ketika Konstantinus menjabat sebagai kaisar, lalu kebetulan didorong oleh ibunya, Santa Helena, supaya ini kesempatan untuk pertumbuhan iman gereja, yang mana Konstantinus ini menjadi Kristiani. Lalu dibuatlah gereja pertama yang namanya Basilika di Lateran ini. Basilika berasal dari kata Yunani yang artinya adalah tempat untuk berkumpul. Lalu akhirnya Basilika ini bukannya sebagai tempat untuk berkumpul, tetapi sebagai simbol, terutama Basilika Lateran ini adalah simbol pemersatu gereja-gereja universal. Sampai sekarang disebut Basilika Lateran ini sebagai induk dari gereja-gereja yang ada di dunia. Kalau bahasa kita adalah gereja Basilika Lateran ini menjadi babon, induk dari gereja-gereja
partikular yang ada di dunia. Jadi ini menjadi ibu gereja dari seluruh gereja Katolik yang ada di seluruh dunia. Atau yang mengakui sebagai pemimpinnya adalah Bapak Paus gereja-gereja yang mengakui pemimpin kekristenan itu Bapak Paus. Maka mengindukkan diri di Basilika Lateran ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana sudah saya sampaikan ini bahwa Basilika artinya adalah pemersatu, tempat untuk berkumpul bersatu, membentuk sebuah komunio atau persekutuan. Hal yang serupa, kalau saya refleksikan adalah apa yang telah kita lakukan di sini sebagai tanda kutip sebuah gereja, terutama para pengurus DPP BGKP. Saya merunut pribadi pengalaman mereka, atau pergumulan Bapak Ibu sekalian, memiliki satu tujuan dan usaha yang sama, yang tunggal, yaitu menjadi insan pemersatu. Fungsionaris DPP BGKP ini tugas utamanya adalah insan pemersatu. Sekecil apapun yang Anda lakukan atau sesederhana apapun yang Anda lakukan, tetapi memiliki misi sebagai pemersatu. Maka kita mensyukuri hal ini, dan nampaknya tanda kutip nilai Basilika itu sudah tumbuh berkembang di dalam diri Bapak Ibu sekalian, para fungsionaris gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam hal ini pula maka kita menyatukan segala hal-hal baik kita yang telah kita lakukan untuk mewujudkan komunitas, mewujudkan persekutuan gereja partikular, terutama gereja yang sifatnya parokial di tempat kita ini, sebagai sebuah komunitas orang beriman. Ini terjadi berkat jerih payah Anda semua yang memiliki harapan cita-cita bersama. Anda adalah Basilika itu. Kita tidak usah melongok jauh-jauh ke daerah Roma sana, tetapi mari kita melongok ke dalam hati kita yang terdalam, bahwa saya adalah Basilika itu. Maka sebagaimana dalam bacaan yang kita dengarkan, terutama Injil, adalah ada proses purifikasi terhadap rumah ibadat. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, jerih payah yang kita lakukan, itu juga bisa kita maknai sebagai sebuah purifikasi bagi diri kita sendiri. Saya masih ingat ungkapan dari Romo Gurdu, saya kira juga Bapak Ibu yang ikut pembekalan waktu itu juga masih ingat, bahwa menjadi fungsionaris itu juga merupakan media atau sarana untuk penyucian diri. Pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan, harapan-harapan yang kita lakukan, jerih payah yang kita lakukan adalah sebagai media atau sarana purifikasi atau penyucian diri, atau bahasa Romo Gurdu adalah sebagai untuk jalan pertobatan dan penebusan diri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, maka kami para Romo secara khusus hari ini sebenarnya ingin mengatakan hal yang sangat sederhana, yaitu matur nuwun. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih payah yang telah Anda lakukan, cinta Anda yang besar terhadap gereja, sehingga sampai sekarang Gereja Katolik Santo Yusuf Karangpilang ini dapat tumbuh dan berkembang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, maka nanti sebagai ungkapan terima kasih itu kami akan memberi awer-awer, yaitu tanda atau sarana yang sederhana sebagai ungkapan terdalam dari kami. Lalu yang kedua, setelah awer-awer nanti akan ada amel-amel, yaitu ganjel weteng kiwa tengen. Ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita bersama atas penyertaan Tuhan dan juga atas Tuhan yang telah memilih Anda menjadi batu-batu penjuru, menjadi gereja-gereja, menjadi basilika-basilika yang hidup. Berkat Tuhan menyertai Anda sekalian.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang benar dan hidup, yang telah membangkitkan Yesus putranya. Kepada para gembala gereja, jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, bantulah gerejamu agar tidak terjebak dalam kekuasaan yang tidak memperhatikan keadilan, melainkan semakin lama menjadi rendah hati dan rela melayani sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kehadiran Allah membahagiakan kita, kendati masih banyak hal yang harus kita benahi dalam gereja dan kehidupan kita. Semoga kami semakin menyadari dan mampu menciptakan suasana yang memudahkan kami mengenali kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang diperas dan ditindas, ya Bapa, bantulah mereka yang diperas dan ditindas, agar tidak memandang keadaan mereka sebagai takdir Allah, melainkan menyadari bahwa mereka pun terpanggil untuk melayani mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sekitar altar ini, pengurus DPP BGKP, pengurus wilayah lingkungan, dan pengurus DPP Stasi Santo Gabriel periode 2020-2023. Ya Bapa, terima kasih untuk pendampingan-Mu kepada kami semua dalam tugas dan pelayanan kami selama ini. Semoga melalui penyertaan-Mu, kami mampu menjadi tanda kasih-Mu kepada semua mereka yang kami layani, dan semoga kami tidak pernah terkurung dalam kesempitan diri sendiri, dalam kepentingan pribadi, melainkan benar-benar bersatu dan bebas dalam Kristus yang dapat menjadi pelayan komunitas. Kami mohon, bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kami rayakan memberikan kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepada-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, Engkau senantiasa memberkati hidup kami. Buatlah kami bersemangat dan tanpa pamrih, sehingga mengabdikan diri sepenuhnya dalam setiap tugas dan karya hidup kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Meski
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan, terimalah persembahan yang kami unjukkan ini sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan dan penyelenggaraanmu untuk fungsionaris gereja kami DPP BGKP. Dan anugerahkanlah kepada kami daya sakramen yang menyelamatkan, dan buah dari doa-doa yang kami harapkan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami nyatakan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena kasih-Mu Engkau berkenan tinggal di rumah doa ini, agar dengan bantuan rahmat-Mu yang hangat, Engkau menjadikan kami kenisah Roh Kudus yang memancarkan kecemerlangan hidup yang suci. Gereja itu yang hadir secara tersamar dalam kenisah yang tak kelihatan, terus-menerus Engkau kuduskan menjadi mempelai Kristus, agar sebagai ibu yang bahagia karena anaknya yang banyak, ia ditempatkan dalam kemuliaan-Mu di surga. Dari sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang bagi kami, yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia khianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandalah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, administrator diosesan kami Romo Yosef, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang meraih, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Hidup kamu dibangun menjadi bangunan rohani imamat yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisar rahmat-Mu dan diperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, silakan duduk sejenak. Ada beberapa acara apresiasi yang akan kami lakukan. Terima kasih. Yang kami kasih para romo di Paroki Santo Yusuf Karangpilang yang telah memimpin misa pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum misa ini ditutup dengan resmi. Yang pertama, nanti kita akan dengarkan bersama sambutan sekaligus juga ucapan terima kasih dan apresiasi dari Romo Sabas Gus Nugroho selaku Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Karangpilang atas pelayanan dan semua jerih payah, waktu dan tenaga yang telah Bapak Ibu persembahkan sebagai pengurus DPP dan PGKP masa jabatan 2020-2023. Kemudian yang kedua, nanti selesai sambutan dari Romo Sabas, ada beberapa Bapak Ibu yang akan kami panggil ke depan guna menerima secara simbolis souvenir kenang-kenangan dari Romo Sabas sebagai ucapan terima kasih atas segala pengorbanan dan persembahan yang telah Bapak Ibu sampaikan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, seusai misa kudus kepada Bapak Ibu pengurus DPP, dalam hal ini pengurus DPP inti, para ketua wilayah dan ketua lingkungan, untuk tetap tinggal di dalam gereja, kita akan mengikuti bersama sesi foto per masing-masing bidang dan per masing-masing wilayah. Seusai acara foto bersama, kita akan bersama-sama mengikuti santap malam bersama. Semua saja silakan mengikuti santap malam, jangan khawatir. Kalau kurang bisa ngomong kepada Pak Edi Sunaryanto dan Pak Raymond yang ada di tempat ini, siap memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan makanan yang ada di Wongsolo depan. Kemudian yang ketiga, misa ini dipersembahkan dan dipimpin oleh Romo Sabas. Kemudian bacaan Injil dibawakan dan dibacakan oleh Romo Eman. Jadi Romo Pras belum kebagian, maka nanti Romo Pras akan mempersembahkan suara emasnya melalui lagu Rumah Kita. Jadi sayang kalau Bapak Ibu nggak mendengarkannya dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita jelang acara yang pertama, sambutan sekaligus juga apresiasi dan ucapan terima kasih dari Romo Sabas Gus Nugroho. Pada Romo Sabas, kami persilahkan. Romo Remi, gak nyanyi lah. Romo Pras, ya. Iya. Ya, dulu tadi sama kepala paroki. Saya atau dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika 3 tahun ya, 2000 kepengurusan di 2020,
Saya setahun, 2 tahun ini persis. Awal di sini saya mencium aroma buah di sini. Terus saya coba buah opo gitu loh. Dalam konteks kita sebagai rekan kerja Allah, ya seperti Paulus mengatakan bahwa kita satu tim bekerja sama dalam membangun kerajaan Allah, bertumbuh dan berkembang. Namun saya melihat tidak hanya bertumbuh dan berkembang, karena saya merasakan yang pertama mencium bau buah itu, kemudian setelah 2 tahun saya menikmati itu. Ya, saya menikmati itu karena ini kesempatan bagi saya bekerja sama dengan Anda semua di paroki yang sangat ramai. Maka ini kesempatan bagi saya untuk topo yang ramai, yang bergerak, yang menggerakkan, yang merasakan itu hati. Saya melihat ada guyub, ada kerukunan di sini, ada ramah tamah, ya. Sebentar ramah tamah, kan begitu. Itu buah-buah, ingat buahnya itu yang indikatornya itu yang saya lihat, yang saya rasakan, ya, dengan hati. Tidak bisa kalau tidak dengan hati, merasakan dengan hati. Saya merasakan guyub, rukun sebagai saudara, kemudian bersatu bersama-sama. Tidak mikir istilahnya persoalan-persoalan yang remeh-temeh, tidak, tetapi terus kita membangun dan buahnya nampak. Maka sudah layak dan sepantasnya saya mengucapkan terima kasih yang berlimpah untuk Anda semua. Profisiat saya bisa merasakan di sini, di paroki. Tepuk tangan untuk Anda. Sekali terima kasih, kemudian maaf. Jadi yang kedua saya mohon maaf, mungkin dalam kerjasama kita dalam pelayanan ini bersama-sama untuk menumbuh kembangkan paroki ini, kita seringkali ada rasa kurang enak, rasa sungkan dan sebagainya. Saya mohon maaf, saya mewakili para romo mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami tidak berkenan di hati Anda semua. Yang ketiga, tolong rasa ini dijaga. Ya, rasa guyub, rasa rukun, rasa ramah tamah ini tadi itu dijaga. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan, meskipun belum genap dengan 1 tahun, Romo Eman untuk juga memberikan kesan sekaligus juga ucapan terima kasih kepada kita semua. Monggo Romo Eman. Romo Sabas yang saya hormati dan Romo Praste, para pengurus DPP, BPKG yang saya hormati, dan umat sekalian saya hormati juga. Saya tidak tahu memulai dari mana, tetapi yang pertama saya mau katakan bahwa di sini saya diberi kesempatan untuk belajar sejak jadi imam sampai sekarang. Baru di sini saya tinggal di paroki. Jadi tentang hal-hal seperti ini bagi saya sangat baru. Tapi terima kasih banyak untuk almarhum Bapak Uskup Monsinyur Sutikno yang mengizinkan saya untuk tinggal di paroki, dan Romo Sabas juga yang menerima saya hadir bersama umat, dan di sini saya belajar banyak hal. Pesan saya tidak bisa membandingkan antara yang di timur dengan situasi di Surabaya sini.
tetapi bagi saya sangat luar biasa. Profesiat untuk kekompakannya, kebersamaannya, kerjasamanya, dan yang terakhir sebagaimana tadi disinggung oleh Romo Sabas dalam homilinya, dan ya sekedar sharing dari Romo Sabas waktu duduk bersama di kamar makan, lalu cerita-cerita, yaitu pemberian dirinya yang sangat luar biasa. Selamat profesiat, terima kasih banyak dan mohon maaf. Terakhir, sebagai ucapan terima kasih yang terakhir akan disampaikan oleh yang terkasih Romo Sabas Kusnugroho. Romo Sabas, monggo. Baik, tadi yang pertama, yang beliaunya lebih senior di sini, Romo Pras, makanya saya minta untuk yang lebih awal. Karena ada prinsip dalam gereja primus inter pares, gitu. Yang lebih tua, lebih lama itu yang harus didahulukan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nanti saya buka kartu aja, Anda akan menerima souvenir atau ungkapan syukur terima kasih itu dalam dua bentuk atau dua benda, yaitu ada rosario dan ada salib. Mengapa ini kami berikan kepada Anda? Ini sekali lagi sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Anda sekalian. Yang pertama adalah rosario itu melambangkan ketekunan. Terima kasih atas ketekunan Anda menjadi fungsionaris DPP PGKB selama periode yang lalu itu. Ketekunan Anda membuahkan buah-buah iman dan pendewasaan iman bagi umat di Paroki Santo Yusuf Karangpilang ini. Bersama dengan Bunda Maria Anda membangun ketekunan terus-menerus dalam menghadapi tantangan-tantangan, terutama sebagai fungsionaris. Terima kasih atas ketekunan Anda yang diberikan untuk gereja. Lalu yang kedua adalah salib. Terima kasih atas pengorbanan yang telah Anda lakukan untuk gereja. Penderitaan, air mata, mesti yo direwangi gegeran mbek bojone ya. Nah, untuk melayani gereja itu pengorbanan, penderitaan yang Anda berikan untuk pertumbuhan gereja. Seperti benih gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, maka akan menghasilkan buah yang berlimpah. Itulah Anda. Dan itu diteladankan atau disimbolkan dengan salib. Pengorbanan Anda untuk gereja, kami mengucapkan banyak terima kasih. Lalu dalam salib itu, nanti ketika Yesus disalib, itu kan ada kalimat atau ungkapan yang diucapkan oleh Yesus. Selesailah sudah. Ya, mungkin Anda akan mengatakan, wis mari ya, selesai sudah. Tetapi ingat, ini bukan akhir dari selesai Anda memiliki cinta kepada gereja. Saya masih ingin Anda tetap terlibat memberikan ketekunan dan pengorbanan Anda untuk pertumbuhan gereja yang akan datang. Tidak ada kata selesai, tetapi yang ada siap untuk terus-menerus dibentuk, untuk terus-menerus tekun, untuk terus-menerus berkorban untuk gereja. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada fungsionaris DPP PGKB yang telah memberikan yang terbaik dari hidup Anda untuk gereja. Kemudian juga terima kasih untuk fratela, para romo, konfrater ya, sahabat-sahabat kami dalam pergulatan sebagai imam, sebagai pastor, kami berbagi suka duka bersama di meja makan, kemudian juga di meja judi ya. Kami punya meja untuk main kartu itu. Lalu juga berbagi sloki, jujur aja ya. Ya, berbagi suka duka, kita ngobrol, guyonan, membangun, meneguhkan, menguatkan, atau bahkan gojolok-gojolokan. Ya, yang tidak berani gojoloki adalah gojoloki saya, karena takut nggak saya beri uang saku mereka. Ya, kebersamaan sebagai konfrater, sebagai saudara,
serumah gitu. Kami bagaimanapun mengusahakan untuk tetap bersatu bersama membangun persekutuan. Walaupun juga berat ya. Saya dengan Romo Pras selera makannya berbeda. Dengan Romo Eman selera makannya berbeda. Ritme makannya juga kami berbeda semua gitu. Yang paling sergap itu Romo Eman ya. Karena dia segera kuliah gitu. Lalu baru saya, lalu nanti disusul Romo Pras dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun kami selalu mengusahakan untuk bisa ketemu minimal dalam satu hari itu, sanajan sak klebetan gitu. Walaupun saling menyapa, saling ya guyonan, tangi, mangan, ya sudah gitu. Tetapi bagaimanapun juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga hal-hal yang baik yang kami usahakan bersama, juga untuk gereja yang kita cintai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tuhan yang menyempurnakan karya baik Anda, karena Tuhan yang telah memanggil dan memulai karya-karya baik pada diri Anda. Matur nuwun, berkah dalem. Baik, matur nuwun. Selanjutnya kami mengundang kepada nama-nama yang saya sebutkan untuk maju ke depan altar. Yang pertama, Bapak Ignatius Amin Sriono selaku Ketua Bidang Sumber. Kedua, Bapak Filipus Prios Probo sebagai Ketua Bidang Formasio. Ketiga, Saudari Elizabeth Ati sebagai Ketua Bidang Kerasulan Khusus. Dan Bapak Filipus Agus Santoso, rawuh ya, sebagai Ketua Bidang Kerasulan Umum. Kemudian Bapak Yohanes Yahudi sebagai Ketua Urusan Legalitas dan Aset BGKP. Bapak Claudius Urip Budiono, Ketua Inventaris dan Pemeliharaan BGKP, Bapak Alfonsus Tommy Octavian Basuki, Ketua Urusan Kepegawaian BGKP, Bapak FX Edi Duyanto, Ketua Urusan Keamanan dan Parkir BGKP, kemudian Bapak Wisnu Wardana, Ketua Urusan Multimedia, Ibu Dr. EM Lili Sri Hartini, Ketua Tim Kedokteran dan Kesehatan BGKP, dan yang terakhir, mohon maaf, pada Bapak Darmawan, Ketua Tim Pusdatin, dan yang terakhir kepada yang terkasih, Bapak Edi Sunaryanto mewakili seluruh Ketua Wilayah dan Ketua Stasi untuk maju ke depan altar guna menerima secara simbolis souvenir dan ucapan terima kasih dari para romo atas pengabdian dan persembahan panjenengan semuanya. Monggo. Pak Yahudi, monggo. Oh, Pak Urip diwakili, Mas Pur. Baik, matur nuwun Mas Pur. Selanjutnya kami mohon kepada Romo Sabas, Romo Pras, dan Eman berbagi 4 orang, satu Romo memberikan 4 orang tali asih dan souvenir kepada para pengurus fungsionaris DPP dan BGKP. Donor Romo Sabas, selanjutnya Romo Pras kepada 4 fungsionaris. Mas Wisnu, mana Mas Wisnu?
Baik, selanjutnya Romo Eman, silakan Romo. Baik, setelah Romo Eman menyampaikan souvenir kepada fungsionalis DPP BGKP, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, seluruh pengurus DPP BGKP serta para ketua wilayah dan ketua lingkungan nanti akan menerima juga hal yang sama. Silakan menghubungi panitia yang telah ada di pendopo. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kembali ke tempat dan kita akan tutup. Tidak, nanti aja, sekalian nanti aja, supaya tidak mengganggu rangkaian misa. Kita tutup rangkaian misa dengan berkat terlebih dahulu. Silakan Romo. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rasa syukur dan juga harapan yang kita panjatkan lewat doa-doa kita persatukan dengan kurban Kristus. Mari kita mohon kesempurnaan dari Tuhan dengan berkat. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah Pranekaristi, peringatan pemberkatan Basilika Lateran dan juga sebagai Pranekaristi apresiasi DPP BGKP telah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang seluruh seksi dan bidang dari bidang formasio. Bidang formasio kami persilakan secepatnya untuk menuju ke depan altar guna difoto bersama para romo yang telah mempersembahkan misa pada sore dan malam hari ini. Seluruh seksi yang ada di bidang formasio silakan ikut serta berfoto bersama. Yuk, monggo langsung mengatur sendiri supaya pas. Seusai bidang formasio, kami persilakan bidang sumber. Bidang sumber dengan seluruh seksi-seksinya dimohon untuk segera mempersiapkan diri.
Baik, matur nuwun. Selanjutnya bidang sumber dengan seluruh perangkatnya. Setelah bidang sumber, kami mohonkan bidang kerasulan khusus beserta seluruh perangkatnya. Oh iya, Bapak Ibu, mohon menjadi perhatian, souvenir yang akan Bapak Ibu terima itu sudah diberkati, ya. Jadi mohon diperlakukan sesuai dengan yang pantas. Sudah bidang sumber, bidang kerasulan khusus, sahabat saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Baik, silakan bidang kerasulan khusus, ayo agak cepat sedikit. Semua perangkat dari bidang kerasulan khusus. Monggo, seharusnya banyak kaum mudanya ini kerasulan khusus. Komsos termasuk Komsos, yuk silakan cepat. Setelah bidang kerasulan khusus, bidang kerasulan umum dengan segala perangkatnya. Tolong mempersiapkan diri. Ayo, monggo, Komsos mana? Oke, lanjut ketua dari bidang kerasulan umum. Ayo, monggo secepatnya Bapak Ibu. Dari bidang kerasulan umum. Setelah dari bidang kerasulan umum, kami mohon dari tim RTP, legalitas aset, kepegawaian, keamanan dan parkir, multimedia, Dokes dan Pusdatin jadi satu, ya. Dari BGKP kecuali urusan pemeliharaan dan inventaris, ya. Semua pengurus BGKP kecuali pemeliharaan dan inventaris silakan setelah ini selesai. Baik, kemudian BGKP dari urusan RTP, legalitas aset, kepegawaian, keamanan dan parkir, multimedia, Dokes dan Pusdatin. Monggo, sesegera mawon. Mari BGKP di luar urusan legalitas dan inventaris. Monggo Pak Yahudi. Wisnu mana Wisnu? Wisnu, multimedia, yuk silahkan. Pusdatin, Mas Darmawan? Tidak ada. Mas Darmawan tidak ada? Baik. Oke, lanjut timnya Pak Urip. Timnya pemeliharaan dan inventaris, yuk monggo secepatnya.